Masih ingat pelajaran yang kemarin, teks narasi? Kira-kira apa Satrio? Narasi teks yang bagaimana? Yang berisi tentang suatu cerita. Teks yang berisi suatu cerita. Cerita itu ada dongeng, ada novel, ada cerpen. Di dalam kalimat-kalimat atau kata-kata di suatu cerita dongeng itu ada kata-kata yang mempunyai makna lain, makna yang kedua atau makna yang ketiga. Itu kita disebut dengan konotasi. Apa konotasi itu? Adalah makna yang lain atau makna tambahan. Makna tambahan itu bisa positif, bisa negatif. Sekarang saya mengatakan ada makna meja. Untuk apa meja? Meja untuk belajar, meja untuk makan, ya kan? Itu makna yang denotatif. Tetapi kalau saya mengatakan makna yang konotatif, konotasi, ini makna yang lainnya. Kita contohkan orang itu dibawa ke meja hijau. Berarti mana konotasi? Ya. Apa makna konotasinya meja hijau? Bukan meja yang warnanya dicat hijau, enggak. Kalau yang asli itu namanya denotasi, tapi ini yang konotasi. Ini namanya pengadilan. Ya. Makna lainnya. Satu lagi, kamu cari makna yang mempunyai makna lain. Salah satu bisa. Kepala stasiun. Kepala stasiun. Apa ndahnya ke stasiun? Siapa yang punya mengerti maknanya kata kepala stasiun? Apa stasiun itu ada kepalanya? Enggak kan? Berarti ada makna lain apa? Hah? Nah, orang yang memimpin di stasiun itu. Dari kalimat-kalimat itu kalau kamu membaca suatu cerita novel, itu di situ masuklah gaya bahasa, konotasi, denotasi. Itu nanti kamu ketemu kata-kata yang asing, tapi kamu ingin tahu maksudnya apa. Pernah buku cerita dongeng? Apa? Kamu dongeng? Enggak, kamu pernah baca? Pernah. Siapa yang belum? Saya pernah baca cerpen. Cerita pendek, pernah? Sekali lagi kamu coba cerita pendek. Kamu kalau nggak menemukan, kamu bisa beli di emperan tuh loh, yang bekas-bekas. Itu untuk waktu-waktu senggang, selesai baca, selesai tekek lagi. Di situ terangkum kata-kata yang ada gaya bahasanya. Ketika matahari condong ke barat, aku telah pulang. Condong ke barat berarti kemana? Saat itu apa? Terbenam. Jadi kalimatnya itu dibuat indah seperti itu. Dalam suatu cerita itu kata-kata yang konotasi, puitis, gaya bahasa itu ada. Di sini saya kenalkan konotasi, nanti bisa ketemu kamu. Oh, pernah diajarkan seperti ini. Coba kalau kamu malam minggu jalan-jalan beli cerpen yang bekas-bekas saja. Di situ menarik cerita.
sebagai tuntunan, sebagai gambaran bahwa kita harus berbuat begini, gitu. Kamu jangan takut, orang yang suka membaca itu semakin luas wawasannya. Dengan membaca kamu tidak ketinggalan dengan orang-orang yang lain. Konotasi. Sudah? Dapat lagi satu? Apa? Satu ya? Meja hijau sudah, meja bundar sudah. Maknanya apa kaki lima? Penjual di pinggir jalan. Mengapa kok dikatakan kaki lima? Karena dia tidak kaki dua lagi. Dia cepatnya diobrak melayu, kaki lima tapi banter. Maksudnya begitu. Pedagang yang tidak resmi. Tapi kalau resmi tidak diobrak sama Satpol PP. Ada tempatnya bayar pajak. Kalau ini ndak, yang disebut dengan PKL ya, itu kaki lima, kaki tangan. Siapa yang tahu? Orang itu kaki tangan Brahmacora. Orang percaya. Hah? Orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Kaki tangan. Tahu bangkrut? Perusahaannya habis atau modalnya habis, tidak kembali, bangkrut. Itu namanya gulung tikar. Bukan tikarnya digulung, enggak. Kalau selesai itu nek kamu tidur lah. Mari tidur, tikarnya digulung. Ini gulung tikar, Pak. Kalian perhatikan, karena sebentar lagi mau UTS. Ini masih di bab mul ya. Bab 2 kemarin. Jadi tolong perhatikan, tanggal 29 kita UTS. Kita nanti bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Sampai di sini siapa yang akan bertanya? Yang bertanya ini nggak ngerti tadi loh, apa? Ayo. Saya belum ngerti ini apa? Konotasi itu adalah kata yang mempunyai makna tambahan. Tulisan nang ngene bukumu. Nah. Makna aslinya kan ada, ini ada makna tambahan. Wis sore-sore tenang situ. Nek belajar cek enak. Konotasi adalah kata yang mempunyai makna tambahan. Tambahan apa? Karena ada makna asli dan makna tambahannya. Oke? Untuk itu kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.